Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Paripurna dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Virus corona atau yang kita kenal SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sifat virus COVID-19. Yang kedua, gejala virus COVID-19. Dan yang ketiga, cara penyebaran virus COVID-19. Untuk sifat virus COVID-19, yang pertama bersifat zoonotik. Virus corona bersifat zoonotik ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang ke manusia. Dan yang kedua, dapat kelabui sistem imun. Jadi pada sistem imun yang rendah, virus ini bisa menyebabkan infeksi yang parah. Dan yang ketiga, membutuhkan sel inang. Virus harus menemukan inangnya untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Nah, jadi jika virus tidak menemukan sel inangnya, maka kemungkinan virus tidak bisa bereproduksi. Bentuk COVID-19. Yang pertama, bentuk virus ini menyerupai mahkota. Yang kedua, virus ini berukuran kecil dalam ukuran nanometer. Dan yang ketiga, untuk virus yang berukuran besar berbentuk bola runcing seperti paku. Cara penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui kontak fisik dengan manusia. Yang ketiga, penyebaran virus corona melalui udara. Dan yang terakhir, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Selanjutnya, gejala COVID-19. Untuk gejala umumnya ada batuk, demam, sesak napas, dan juga sakit tenggorokan. Selanjutnya, vaksin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian vaksin, tujuan pemakaian, dan mekanisme kerja vaksin. Nah, untuk pengertian vaksin sendiri, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Vaksin dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Vaksin mengandung virus atau bakteri baik yang masih hidup maupun yang sudah dilemahkan. Untuk tujuan pemakaian vaksin ini, yang pertama merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memunculkan antibodi terhadap penyakit. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit. Dan yang ketiga, melindungi dari resiko kematian dan cacat. Untuk mekanisme kerja vaksin, jadi paparan kuman yang dilemahkan, dimatikan, atau sebagian dari kuman. Setelah itu, sistem imun merespon untuk membentuk antibodi yang dapat mengikat dan mengenali kuman. Setelah mengenali kuman, antibodi sudah memiliki kemampuan mendeteksi dan melawan kuman apabila terpapar di kemudian hari. Namun, diperlukan waktu agar tubuh dapat memproduksi limfosit T dan limfosit B yang cukup. Proses pembentukan kekebalan yang optimal memerlukan sekitar 10-14 hari setelah vaksinasi. Selanjutnya, teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin inaktif. Yang kedua, vaksin yang dilemahkan. Yang ketiga, vaksin subunit. Yang keempat, vaksin berbasis vektor virus. Yang kelima, vaksin berbasis DNA. Dan yang keenam, vaksin berbasis RNA. Untuk vaksin inaktif, vaksin ini terbunuh dan tidak aktif. Jadi, vaksin ini bekerja dengan bantuan berbagai metode kimia, radiasi, atau panas.
patogen tidak aktif sehingga tidak dapat mereplikasi di inang dan digunakan sebagai agen vaksinasi. Vaksin bakteri umumnya menggunakan mikroorganisme mati, sedangkan vaksin virus terdiri dari agen yang tidak aktif. Vaksinasi jenis ini berbeda dengan vaksin hidup, tetapi sama-sama sudah tidak berbahaya. Dalam melindungi tubuh dari penyakit, vaksin inaktif atau mati umumnya tidak sekuat vaksin hidup yang sudah dilemahkan. Karenanya harus mendapatkan beberapa kali suntikan atau dosis yang lebih untuk mendapatkan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu. Untuk contoh vaksin yang sudah dimatikan itu terdapat bakteri dari pertussis sel utuh atau vaksin pertussis utuh, dan virusnya itu inactive poliovirus. Selanjutnya, vaksin yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan mengandung mikroorganisme yang hidup dan dilemahkan yang menghasilkan infeksi terbatas yang cukup untuk memicu respon imun, tetapi tidak cukup untuk menyebabkan keadaan penyakit yang sebenarnya. Untuk mencapai kondisi lemah ini, agen penyebab penyakit dikultur berulang pada inang asing. Selanjutnya akan diperoleh muatan yang kurang, viroin yang disesuaikan dengan inang asing, dan muatan ini dapat digunakan untuk vaksinasi. Contoh bakteri vaksin ini tuberkulosis dan virus vaksin, contohnya polio oral, campak, rotavirus, demam kuning, atau yellow fever. Untuk keuntungan vaksin ini, yang pertama mengaktifkan semua fase sistem kekebalan atau misalnya antibodi lokal IgA diproduksi. Yang kedua, memberikan kekebalan yang lebih tahan lama. Yang ketiga, biayanya rendah, dan yang keempat, kekebalan cepat. Untuk kekurangan vaksin ini biasanya tidak direkomendasikan untuk pasien dengan gangguan sistem kekebalan karena risiko komplikasi yang berpotensi parah. Selanjutnya, vaksin subunit. Vaksin subunit hanya mengandung sebagian dari komponen patogen. Bagian dari patogen ini dapat merangsang pembentukan respon kekebalan. Untuk mendapatkan vaksin ini, bagian patogen yang berfungsi sebagai antigen untuk merangsang respon kekebalan harus diteliti dengan tepat. Vaksin subunit dianggap sangat aman karena tidak mengandung komponen hidup. Vaksin subunit ini juga berbasis protein, polisakarida, dan konjugasi. Selanjutnya, vaksin berbasis vektor virus. Vektor virus dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Nah, tujuannya untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan menoleransi pembawa dan produk transgenik. Untuk memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Dan kelebihan vektor virus adalah transduksi gen efisiensi tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan induksi respon imun yang kuat. Selanjutnya, vaksin berbasis DNA. Vaksin ini merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit, baik yang berasal dari bakteri maupun virus. Nah, pada umumnya, vaksin ini berbasis DNA plasmid. Pada manusia, bukti konsep untuk induksi respon antibodi dan sel T telah ditunjukkan untuk berbagai indikasi dalam beberapa uji klinik. Kekurangan vaksin DNA ini tidak jelas, tetapi kemungkinan disebabkan karena pengiriman DNA yang tidak efisien ke dalam sel manusia dan stimulasi sistem imun manusia yang tidak memadai. Selanjutnya, vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA menggunakan mRNA yang setelah memasuki sel akan diterjemahkan ke molekul antigenik yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Proses ini telah digunakan secara efektif terhadap berbagai kanker. Tidak hanya kanker, penggunaan teknologi vaksin ini mempunyai
memiliki kemampuan untuk memperoleh proses kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit menular seperti COVID-19. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Produksi vaksin berbasis RNA lebih cepat dan lebih murah daripada vaksin tradisional. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan utama dalam situasi COVID-19 seperti sekarang. Dipilih Indonesia dalam produksi vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin merah putih, selesai pertengahan 2021. Produksi vaksin ini berasal dari Indonesia, dikembangkan oleh lembaga Eijkman dan juga BPPT, LIPI, BPOM, Menristek, dan universitas-universitas di Indonesia. Yang kedua, Sinovac vaksin COVID-19. Produksi vaksin ini berasal dari Cina, dikembangkan oleh Bio Farma. Di Agustus, 100 juta vaksin. Di akhir 2020, Desember, sudah meningkat jadi 250 juta vaksin. Artinya, vaksin digunakan untuk vaksinasi di tanah air. Alasan pemilihan teknologi tersebut, Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset Nasional Bambang Bojonegoro membeberkan alasan pemerintah masih mengembangkan riset vaksin merah putih, meski Indonesia telah mengimpor 3 kandidat vaksin corona dari Cina. Alasan yang pertama, kebutuhan vaksin COVID-19 di Indonesia sangat besar karena memiliki 270 juta penduduk. Belum lagi Bambang mengatakan vaksin COVID-19 harus disuntikan 2 kali. Dan yang kedua, negara dengan jumlah penduduk sebesar ini tidak bisa tergantung sepenuhnya dengan vaksin impor. Karenanya kita menjalankan double track. Pertama, kerjasama dengan pihak luar. Yang kedua adalah pengembangan vaksin sendiri. Selanjutnya, pencegahan COVID-19. Di sini kamu bisa mencuci tangan sesering mungkin. Nah, gunakan air hangat dan sabun, lalu gosok tangan kamu setidaknya selama 20 detik. Pastikan cuci tangan kamu hingga ke pergelangan tangan, sela-sela jari, dan di bawah kuku. Kamu juga dapat menggunakan sabun antibakteri dan antivirus. Cucilah tangan kamu beberapa kali sehari, terutama setelah menyentuh apapun, termasuk ponsel ataupun laptop. Selanjutnya, hindari menyentuh wajah. SARS-CoV-2 dapat hidup di permukaan yang keras hingga 72 jam. Kamu bisa saja terkena virus setelah kamu menyentuh gagang pintu, selang isi bensin, atau bahkan ponsel kamu. Jika hal itu terjadi, hal yang bisa kamu lakukan sebagai cara mencegah virus COVID-19 ini dengan tidak menyentuh bagian wajah, dari kepala, mulut, hidung, dan mata kamu. Selanjutnya, hindari salaman atau bersentuhan dengan orang lain. Demikian pula, kontak kulit ke kulit dapat membuat virus SARS-CoV-2 menyebar dari satu orang ke orang lain. Hal ini bisa menjadi upaya dalam melakukan social distancing. Untuk melakukan hal ini, kamu bisa pertahankan jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, khususnya dengan mereka yang sedang bersin, batuk, dan juga demam. Dan hindari pinjam-meminjam barang. Jangan berbagi barang-barang pribadi seperti ponsel, make up, ataupun sisir. Penting juga untuk tidak menggunakan peralatan makan atau sedotan yang sama dengan orang lain, termasuk keluarga kamu sendiri. Kita bisa menggunakan masker kain. Dan juga kita bisa menghindari makanan atau minuman di tempat umum. Nah, sekarang bukan waktunya untuk pergi makan. Kamu harus menghindari restoran, kafe, shop, atau tempat tongkrongan lainnya. Karena virus ini dapat ditularkan melalui makanan. Peralatan makan seperti piring, sendok, dan gelas. Dan juga kita harus menutup hidung atau mulut saat batuk dan bersin. Gejala virus COVID-19 ini salah satunya yaitu batuk. Nah, oleh karena itu, meskipun kamu mengidap flu biasa, penting untuk menutup hidung dan mulut ketika sedang bersin atau batuk. Dan juga cuci bahan makanan setelah dibeli.
Nah, di sini kita bisa melihat kasus harian COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Kita bisa lihat dari tanggal 2 Maret sampai 13 November terjadi lonjakan. Dan tanggal 2 Maret terdapat 500 orang yang terjangkit COVID-19. Setelah itu melonjak pada tanggal 13 November, mendapatkan kasus baru yang positif. Dan untuk update 13 November 2020 pukul 12.00 WIB, pasien sembuh terdapat 3.010 orang dan pasien meninggal bertambah menjadi 104 orang. Mengapa kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi? Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah dalam mengendalikan COVID-19. Selain testingnya yang rendah, masyarakat Indonesia masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Nah, salah satu faktornya adalah kemungkinan orang-orang terinfeksi dengan muatan virus atau viral loads yang lebih rendah karena penularan lebih banyak terjadi di komunitas daripada fasilitas perawatan atau rumah sakit. Paparan virus dengan muatan rendah dapat mengurangi kemungkinan berkembangnya infeksi menjadi lebih serius. Nah, selain itu, ada pula yang menyebut pengaruh musim. Pasalnya, di musim panas, belahan bumi utara pada umumnya orang-orang lebih sehat. Sementara pada saat yang sama, virus corona bertambah lebih baik di luar tubuh, dalam kondisi musim yang lebih dingin dan kering. Kemudian, dugaan kontroversial lainnya adalah adanya perubahan genetik yang membuat virus menjadi kurang berbahaya saat terpapar ke manusia. Namun, hingga kini belum ada bukti yang kuat yang dapat mendukung dugaan tersebut. Kemenkes sarankan 3 jenis masker untuk dipakai. Masker menjadi salah satu cara mencegah penularan COVID-19 yang efektif. Namun, tidak sembarangan masker yang bisa dipakai, tapi juga harus diperhatikan tingkat kerapatan, pori-pori, dan waktu pemakaian masker. Di sini tidak ada masker buff atau masker scuba karena begitu masker tersebut ditarik, pori-porinya akan terbuka lebar. Masker tersebut tidak memenuhi syarat. Dan di sini ada gambar masker yang harus kita pakai. Sekian penjelasan dari saya mengenai COVID-19 virus. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.